Assalamualaikum. Jadi penyusunan kerangka acuan kerja yang jasa konsultasi perorangan penyusunan modul penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil ini. Jadi ada beberapa yang menjadi bagian dari dokumen ini. Yang pertama, latar belakang menceritakan tentang kenapa ini pekerjaan ini harus dilaksanakan. Jadi kenapa penyusunan modul ini harus dilaksanakan. Jadi karena isinya stunting, kita angkat betapa bahayanya stunting dan lain-lain, kemudian bagaimana cara kita mengurangi stunting, sehingga salah satu caranya ialah terkait dengan penyusunan modul tersebut. Itu yang kita tulis di latar belakang. Kemudian tujuannya apa? Jadi ketujuan dari pekerjaan ini ialah bagaimana kita nanti menghasilkan output berupa tersusunnya modul untuk penyuluhan pencegahan stunting. Kemudian ruang lingkup, jadi kita akan menceritakan terkait dengan apa saja yang batasan-batasan pada saat pekerjaan ini. Jadi kita batasi pekerjaan ini adalah pada proses penyusunan modul stuntingnya. Jadi ada 4 hal yang penting. Jadi terkait dengan isinya ada 4 hal, ini kita sebutkan 1, 2, 3, 4. 4 hal ini kita sebutkan, antara lain seperti modul untuk yang ibu hamil sampai dengan pemberian AXI sampai dengan 6 bulan, kemudian bagaimana modul terkait dengan perkembangan anak, kemudian modul pentingnya untuk pemberian tablet tambah darah, kemudian yang terakhir adalah terkait dengan pemberian modul terkait dengan yang berisi terkait dengan pemberian MPE-ASI dan protein hewani untuk bayi. Kemudian kualifikasi, kita juga menetapkan kualifikasi bagi penyedia jasanya, yaitu ada 2 kualifikasi. Yang pertama yaitu pendidikan minimal S1 ahli gizi. Kenapa ahli gizi? Karena memang terkait dengan modul ini lebih banyak terkait dengan bagaimana terkait dengan kecukupan gizi. Jadi paling utama yaitu terkait dengan speknya, bahwa orang itu harus paham terkait dengan gizi. Kemudian karena ini juga tidak hanya terkait dengan gizi, tapi terkait dengan juga dengan metode penulisan dan lain-lain, maka kita juga memberikan kualifikasi minimal sudah 2 kali pernah melakukan pekerjaan yang sama. Ini menjadi kualifikasi kita yang nanti mungkin harus disertakan bukti-bukti yang sesuai. Kemudian kita juga mencantumkan tugas dan tanggung jawab. Ada tugasnya penyedia jasa seperti apa, kemudian harus bertanggung jawab kepada siapa, kemudian penerima manfaatnya siapa, ini kita terangkan di sini. Kemudian berikutnya yaitu output, jadi produk akhir apa yang kita inginkan. Tentu yang kita inginkan di sini adalah modul yang berisi 4 hal tadi yang saya jelaskan di atas. Minimal itu ada modul dengan spesifikasi ada 4 hal yang diterangkan di atas tadi, terkait dengan pemberian ASI, kemudian perkembangan anak, tablet tambah darah dan lain-lain. Juga ada kapan waktu yang diperlukan, ini kita juga memberikan sebagaimana catatan di soal. Ada 60 hari kalender, terhitung mulai 10 Januari sampai dengan 11 Maret, itu proses pengerjaannya, waktu yang kita berikan. Kemudian biayanya berapa sesuai dengan DPA, dan ini kita sampaikan bahwa biayanya 30 juta. Itu terkait dengan penyusunan KAK, penyusunan kerangka acuan kerja jasa konsultasi perorangan penyusunan modul penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil.